Bab 271 Mengambil arai. Saya heran, apakah saat ini saya memiliki kualifikasi untuk berkunjung dan mencari panduan dari Anda? Ketika pemuda itu berbicara dengan suara acuh tak acuh yang menyebar ke seluruh wilayah ini, semua orang merasa seolah-olah udara telah berhenti bergerak. Pemuda itu tampak kurus, tapi ia memiliki tekanan yang tak terlukiskan. Itulah kekuatan yang terbentuk dari sekitar 10 radar spiritual Arais 3 dan, saat ini, tidak ada orang yang akan menertawakan apa yang disebut kunjungannya. Di plaza, para anggota gerbang Demon terdiam karena ejekan di wajah mereka lenyap. Mereka saling bertukar pandang dan ekspresi mereka dipenuhi ngeri. Bos Chen Hou dan sisanya mengarahkan pandangan mereka ke arah He Yao, yang tidak memiliki ekspresi wajahnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dia Yao juga perlahan meletakkan tangannya di sandaran tangan kecuali, sandaran tangan sudah berubah menjadi debu saat jatuh. Dia dengan ringan mengetuk debu dan saat dia mengangkat kepalanya, ada pertemuan dingin yang menakutkan di matanya. Mu Chen, saya harus mengatakan, Anda memang membuat saya merasa tak terduga. Mu Chen tersenyum tanpa berkomentar saat menatap He Yao. Jika Anda telah melakukan kesalahan, maka ada harga yang harus Anda bayar, kan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu ke-10 radar spiritual Arais 3 ini akan membuat saya merasa tidak berdaya? Suara Yao terdengar seolah-olah berubah menjadi lebih dingin dengan setiap kata. Jika 10 radar spiritual Arais 3 diaktifkan pada saat bersamaan, bahkan seorang ahli tahap awal transformasi surgawi akan langsung terbunuh. Namun, jika Dia Yao hanya memiliki banyak kemampuan, maka dia tidak akan bisa duduk dengan teguh di peringkat 4 dari peringkat surgawi. Semua orang melihat keduanya yang saling menentang dan dengan tulus menamparkan bibir mereka. Konfrontasi ini nampaknya lebih sengit dibandingkan dengan fakta Mu Chen dan Li Xuantong dari 3 bergerak. Arai rohani ini telah menyia-nyiakan sedikit waktu untuk Anda, bukan? Sepertinya aku telah meremehkanmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu Anda benar-benar akan menyembunyikan diri di markas Demon S Gate kami selama beberapa hari terakhir ini. Dia secara bertahap berdiri, tidak ada emosi yang beriak dalam suaranya. Tapi, setelah Anda menggunakan arai rohani ini, metode apa lagi yang Anda miliki dari lengan baju Anda? Matanya gelap saat dia menatap Mu Chen. Kartu mutakhir yang dimiliki Mu Chen dengan jelas merupakan ranking 3 spiritual Arais menghadapi rasio spiritual Gold 3, belum lagi tahap awal transformasi surgawi, bahkan fase tengah pun akan bersembunyi dari pisau pemotong itu. Namun, hanya karena orang lain tidak dapat menahannya, itu tidak berarti bahwa itu Dia Yao tidak akan mampu melakukannya. Dia Yao meluruskan tubuhnya sebagai energi rohani yang menakutkan beriak seperti ombak pasang yang keluar dari tubuhnya. Lengan di bawah kakinya perlahan hancur saat celah cepat melebar. Semua orang langsung kaget saat mereka melihat tindakannya. Apakah Dia Yao akan mengambil tindakan dan menahan 10 radar spiritual Arais 3? Chen Hou, setelah saya tahan terhadap 10 radar spiritual Arais 3, Anda akan memimpin sekelompok orang dan bertindak karena pihak lain bertindak begitu mengerikan di markas Demon Gate. Tidak perlu bersikap sopan terhadap mereka. Dia Yao perlahan melangkah maju saat dia berbicara dengan ketidakpedulian. Ya, Chen Hou dan sisanya langsung setuju. Tak lama kemudian, mereka dengan ganas mengarahkan pandangan mereka ke arah asosiasi Luo Dewi. Jika ancaman arai rohani peringkat 3 itu dihapus, maka tidak ada yang perlu ditakuti dari mahasiswa baru tersebut. Meskipun Luo Li juga hebat, bagaimanapun juga, mustahil baginya untuk berurusan dengan begitu banyak dari mereka pada satu waktu. Setelah memberi siswa baru ini pukulan kasar, mereka percaya bahwa itu mahasiswa baru tidak lagi memiliki nyali untuk tinggal di sana. Ketika Ye Qingling dan yang lainnya melihat lampu ganas di mata Chen Hou dan gerbang Demon, wajah mereka sedikit berubah, namun tidak ada niat untuk meringkuk kembali dari mereka. Lampu dingin berkedip di mata Luo Li. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangannya seperti giok ramping dan dengan ringan memegang gagang pedangnya samar-samar. Aura pedang tajam berkerumun di sekelilingnya. Atmosfer berubah menjadi bermusuhan saat sekejap beberapa tatapan menatap He Yao, yang perlahan-lahan bergerak maju. Saat atmosfer membeku,
Wajah Mu Chen masih tidak menunjukkan riak saat dia melihat mendekati He Yao. Tak lama kemudian, dia tersenyum, "Saudara senior Yao, rombongan spiritual rang 3 ini tidak dipersiapkan untuk Anda." Langkah Yao berhenti sementara dia menatap Mu Chen. Dia tersenyum dingin di wajahnya. "Oh, mungkinkah saat ini Anda masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lain?" Dia Yao bukan pers yang biasa bagaimanapun juga meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Mu Chen untuk mengatur 10 radar spiritual Arais. Dia bisa melihat bahwa itu Mu Chen sudah berada di batasnya. Hal ini tidak mungkin bagi yang kedua untuk memisahkan perhatiannya di tempat lain untuk melakukan hal lain. Tidak hanya bisa dia melihat itu, bahkan Su Xuan, Su Huang dan yang lainnya memiliki perasaan yang sama saat mereka menganggukkan kepala ringan. Pada saat itu sudah sangat sulit bahwa itu Mu Chen bisa mencapai sedemikian rupa. Pada dasarnya tidak mungkin orang yang terakhir masih bisa memisahkan perhatiannya untuk melakukan hal lain. Oleh karena itu, saya merasa bahwa itu Anda harus membiarkan mereka menjadi orang-orang untuk mengambil arus rohani ini. Saat dia berbicara, tatapan dinginnya yang seperti pisau jatuh pada Chen Hou, Yang Hong dan sisanya. Ketika mereka melihat tatapannya, mereka semua gemetar sedikit. "Tunggu sampai saya mengambil arai rohani Anda, mereka tentu akan menjadi orang yang menguji kemampuan Anda." Dia tersenyum Yao dengan dingin. Dia tidak memperhatikan Mu Chen saat dia menginjak tanah dan melesat. Majestic spiritual energy menyebar saat ia terbang menuju Mu Chen. Karena begitu, saya hanya bisa menggunakan hal lain untuk menjamu senior brother He Yao. Mu Chen acuh tak acuh tersenyum. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tangannya saat lampu berkedip. Bola bernoda karat metalik muncul di tangannya. Ketika bola logam emas muncul, Mu Chen langsung menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Bola logam langsung meledak dengan puluhan ribu lampu emas. Setelah itu, saat cahaya menyapu, riak energi spiritual yang sangat menakutkan mulai menyebar. Karena energi spiritual bergetar, semua orang bisa melihat arai spiritual yang sangat besar dengan cepat terbentuk di langit. Arai spiritual itu sangat besar, sangat melebihi rasio spiritual rang 3. Seiring dengan meningkatnya energi roh spiritual yang melandai, mereka membentuk arai spiritual yang samar dan mendalam. Badai terbentuk antara langit dan bumi dari riak energi spiritual. Arai spiritual ringan yang rumit yang berdiameter 1000 kaki muncul dan melayang di atas kepala Mu Chen. Itu sangat mengerikan. Setiap orang terkejut melihat wajah mereka saat melihat arai spiritual di atas kepala Mu Chen yang langsung muncul. Semua orang bisa mengatakan bahwa itu arai spiritual di hadapan mereka telah melampaui batas-batas rintangan spiritual rang 3. Dari tampang riak, bahkan di antara ritual spiritual 4, arai spiritual di depan mereka tidaklah sederhana. Bagaimana mungkin? Segera setelah itu, mereka kehilangan kata-kata. Mereka menolak untuk percaya bahwa itu Mu Chen bisa mengatur rang 4 spiritual arai dengan kecepatan yang begitu cepat di atas angka 10 tersebut. Dari tindakan Mu Chen sebelumnya, rang 4 spiritual arai ini jelas tidak diukir terlebih dahulu, namun langsung diatur dan diaktifkan pada saat itu. Ini adalah bibit arai spiritual. Mata menawan Su Xuan berkedip saat dia berbicara dengan suara lembut yang dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah bibir arai spiritual dari pelelangan kembali ke White Dragon City. Mu Chen benar-benar berhasil mempelajarinya. Di satu sisi, wajah Su Ling'er dan sisanya juga dipenuhi kejutan. Mereka secara alami tahu tentang bibit arai spiritual selanjutnya. Itu adalah hadiah yang Su Ling'er bidet untuk Mu Chen saat itu. Dari penampilannya yang berkarat, mereka mengira telah kehilangan pengaruhnya, namun mereka tidak pernah membayangkan imajinasi terliar mereka sehingga bisa menampilkan begitu banyak kekuatan di tangan Mu Chen. Tidak heran dia tidak takut pada He Yao, jadi dia punya kartu tersembunyi ini. Su Ling'er berkata dengan sukacita. Arai spiritual yang tersembunyi di dalam biji rohani arai tidak lemah menghadapi arai rohani tingkat seperti itu. Bahkan dia Yao akan takut sekarang. Bagaimana mungkin dia Yao menjadi sangat sombong sebelum Mu Chen? Mu Chen tidak akan melakukan apapun yang dia tidak percaya karena dia benar-benar berani mengunjungi gerbang demon. Bagaimana dia tidak memiliki metode untuk menghadapi dia Yao?
Susuan tersenyum ringan saat dia pandangannya melihat sosok pemuda itu dengan tatapan aneh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari daerah sekitarnya membeku saat melihat spiritual arai yang tiba-tiba muncul, bahkan He Yao, yang hendak menuntut Mu Chen, tiba-tiba berhenti bergerak saat wajahnya berkedip bingung. Dari arai spiritual yang besar, dia bisa merasakan bahaya yang besar. Hal ini membuat mereka mengerti bahwa itu ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerimanya. Apa yang hebat artinya? Pandangan Yao berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia menatap Mu Chen, bersama dengan noda kegelapan saat dia berkata dengan giginya teregang erat. Saudara senior Yao, Anda menyanjung saya. Mu Chen samar-samar tersenyum. Sekarang, saya harus merepotkan Anda untuk tetap diam. Jika tidak, saya tidak keberatan mengaktifkan bibit arai spiritual ini, tapi jika saya mengaktifkannya, maka saya tidak akan bisa menghentikannya. Pada saat itu, saya tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi. Anda berani mengancam saya? Tangan Yao dikepal kencang saat nada suaranya menjadi dingin. Saudara laki-laki senior Yao, jika itu yang Anda pikirkan, maka saya tidak memiliki pendapat lain. Tangan Mu Chen memegang erat-erat bibir spiritual arai spiritual yang dipenuhi karat. Dia Yao menatap tajam ke arah Mu Chen saat pembuluh darah di tangannya bergetar, namun dia masih belum melakukan tindakan apapun. Pada akhirnya, jika Mu Chen hanya memiliki 10 radar spiritual arais, maka dia tidak perlu takut, tapi kalau ada tambahan rang 4 spiritual arai, maka dia pun sama sekali tidak akan sama, bahkan dia pun tidak percaya diri untuk menahannya. 10 peringkat 3 arai rohani, Anda pikir itu cukup untuk menangani gerbang demon saya? Dia Yao mengepalkan giginya selama dia berdiri di sana. Mu Chen tidak berani mengaktifkan rang 4 spiritual arai selain dia. Ada juga 3 ahli tahap awal tahap transformasi surgawi. Tambahkan fakta bahwa itu mereka memiliki begitu banyak orang. Mereka tidak dapat diremehkan jika menggabungkan kekuatan mereka. Tampaknya brother senior He Yao masih menolak untuk menyetujui permintaan saya. Sebelumnya Mu Chen menatap dia Yao saat dia berbicara. Jika Anda ingin gerbang iblis, saya meminta maaf kepada orang baru seperti Anda. Saya khawatir kalian tidak memiliki kemampuan itu. Dia Yao tertawa terbahak-bahak. Jika mereka meminta maaf, lalu wajah mereka, gerbang demon, punya. Karena itu masalahnya. Mu Chen samar tersenyum, kecuali senyumannya tiba-tiba berubah dingin saat tanda tangannya tiba-tiba berubah. Sekitar 10 radar spiritual arais 3 langsung meledak dengan cahaya yang mempesona dan riak energi spiritual yang penuh kekerasan tersapu bersih. Semua orang merasa hati mereka gemetar. Mu Chen ini benar-benar berhasil mengaktifkan 10 radar spiritual arais. Kalau begitu aku harus bertanya pada orang-orang dari gerbang demon untuk mengambil arai rohani. Boom. Ketika Mu Chen mengakhiri kata-kata terakhirnya, energi rohani yang keras segera mulai menimbulkan malapetaka. Bab 272, kemungkinan 10 arai spiritual. Ledakan. Energi keras itu seperti gelombang pasang ketika menyebar ke seluruh wilayah. 10 arai spiritual peringkat 3 yang besar diaktifkan sepenuhnya. Melihat dari jauh, arai spiritual itu tampak seperti 10 matahari terik yang menyelimuti markas gerbang iblis. Chen Hao dan wajah-wajah lainnya berubah hijau saat melihat ini. Jika itu hanya arai spiritual peringkat 3, maka secara alami, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ada 10 tepat di depan mereka. Selain itu, kekuatan gabungan tidak sesederhana 1+1. Namun, pada saat ini, tidak ada jalan mundur bagi mereka. Melihat wajah serius He Yao, dia jelas tidak mau mengakui kekalahan. Oleh karena itu, mereka harus bergandengan tangan dan menahan 10 arai spiritual peringkat 3. Jika mereka mampu menahan mereka, maka Mu Chen akan kehilangan kartu asnya. Pada saat itu, mereka akan dapat melakukan comeback. Semua orang berkumpul bersama, kita semua akan menyerang sekaligus. Saya tidak percaya bahwa kita tidak akan mampu menangani 10 arai spiritual peringkat 3 ini. Chen Hao mengertakkan gigi dan menggonggong. Ketika anggota lain dari gerbang iblis mendengar perintahnya, mereka dengan cepat berkumpul. Jika mereka dipisahkan sekarang, mereka mungkin akan menderita konsekuensinya.
Yang Hong juga menggertakkan giginya saat dia menatap sosok kurus yang duduk di sebuah paviliun dengan kebencian dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa bulan, kekuatan yang terakhir ini benar-benar akan sangat mengejutkan. Di paviliun, mata Mu Chen acuh tak acuh saat dia menyaksikan arai spiritual itu melayang ke langit dari alun-alun. Tak lama kemudian, tanda-tanda tangannya berubah dan 10 arai spiritual peringkat 3 di langit tiba-tiba berubah energi spiritual yang keras dengan cepat berkumpul bersama. Ledakan, ledakan, energi spiritual berkumpul dan, pada saat berikutnya, 10 pilar cahaya merobek langit dan meledak dengan sikap mengejutkan dan menembak ke arah gerbang iblis tanpa menahan diri. Ayo pergi bersama. Wajah Chen Hao dan yang lainnya berubah secara drastis ketika mereka menyaksikan 10 pilar cahaya besar melesat ke arah mereka dengan kulit kayu. Energi spiritual di dalam tubuh mereka juga meledak dan membentuk layar energi spiritual ke langit. Onom, onom. Sisa gerbang iblis juga dengan cepat mengedarkan energi spiritual mereka. Berbagai warna energi spiritual terus menyebar dan, satu demi satu, layar cahaya yang luar biasa muncul. Adegan itu sangat spektakuler. Di langit di atas plaza, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan gugup diarahkan ke plaza yang megah. Mereka bertanya-tanya sisi mana yang akan lebih sengit dalam bentrokan kekuasaan. Dong, di bawah tatapan gugup semua orang, 10 sinar cahaya terus mengisi daya. Di paviliun, tatapan Mu Chen sedingin es dan telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Tiba-tiba, 10 sinar cahaya berputar bersama di bawah tatapan heran semua orang saat mereka berputar spiral. Mereka berubah menjadi sinar cahaya spiral tunggal. Berderak, ketika sinar cahaya spiral melintas, bahkan udara mengeluarkan suara rapuh. Kontrol yang sangat bagus. Seseorang berteriak. Siapa yang mengira bahwa Mu Chen tidak hanya bisa mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3, ia bahkan bisa membuat mereka bergabung bersama. Karena itu yang terjadi, mereka akan menjadi lebih ganas dan menakutkan. Snoo. Saat rangkaian pemikiran ini melintas di hati mereka, rasanya seperti 10 naga yang marah menembaki dan sangat berselisih dengan layar cahaya energi spiritual. Bang! Bang! Begitu mereka bersentuhan, semua orang bisa mendengar setiap layar cahaya pecah dalam sekejap. Satu demi satu 10 sinar cahaya spiral menyapu melewati pertahanan seperti pisau panas menembus mentega di alun-alun. Retakan besar muncul dari energi spiritual. Puff! Beberapa tokoh terbang keluar, satu demi satu, muntah darah dan berada dalam kondisi yang mengerikan ketika Chen Hao dan yang lainnya di belakang melihat betapa sengitnya 10 pilar cahaya itu. Ekspresi wajah mereka mengalami perubahan besar. Ledakan. 10 pilar cahaya energi spiritual yang menyapu, sekali lagi, dibebankan ke layar cahaya energi spiritual yang mereka bentuk di depannya. Tiba-tiba, layar cahaya bergetar keras saat riak menyebar dengan cepat. Kita tidak bisa menahan mereka. Selain Chen Hao adalah orang yang juga telah mencapai tahap awal tahap transformasi surgawi dalam kultivasinya. Wajah orang itu memerah saat dia menyala. Menarik. Bintik ketakutan juga melintas di mata Chen Hao saat 10 sinar cahaya digabungkan menjadi satu. Dampak yang disebabkan oleh mereka sangat menakutkan. Meskipun mereka telah menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, masih mustahil bagi mereka untuk benar-benar menggabungkan kekuatan mereka bersama. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk menahan dampak yang menakutkan. Ketika sisa anggota gerbang iblis mendengar gonggongan Chen Hao, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan segera mundur pada saat yang sama. Bang! Ketika mereka mundur, layar cahaya energi spiritual langsung hancur. Sinar cahaya besar itu seperti naga yang marah ketika mereka meraung dan melesat melewati mereka dari tengah formasi. Semua orang yang terkena dampak terbang dalam keadaan yang sangat mengerikan saat mereka memuntahkan darah segar. Snoo! Saat cahaya bersiul melewati, bumi pecah. Setelah itu, mereka menyerbu melewati plaza dan bentrok keras dengan markas gerbang iblis. Bahkan bumi bergetar keras. Markas gerbang iblis hancur berkeping-keping akibat benturan ketika paviliun besar itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Setelah berkas cahaya diisi tanpa pengekang selama periode waktu tertentu, energi secara bertahap habis ketika menipis.
sedikit demi sedikit, dan akhirnya tersebar. Asap terus menyebar ke seluruh plaza dan itu benar-benar kacau. Tatapan semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan takjub. Di alun-alun yang luas, ada kira-kira jurang yang besar dan dalam yang kira-kira selusin kaki dalamnya jurang menyapu dan melewati plaza, menghancurkan markas gerbang iblis. Di alun-alun, ada banyak anggota gerbang iblis melolong sedih, hanya Chen Hou dan minoritas kecil dengan kekuatan yang kuat yang bisa berdiri di atas kaki mereka, namun wajah mereka dipenuhi ketakutan jelas. Serangan menakutkan dari 10 arai spiritual gabungan membuat mereka merasa takut. 10 arai spiritual itu sangat kuat. Semua orang melihat anggota gerbang iblis yang sedikit terkejut dan benar-benar tidak teratur. Kekuatan arai spiritual itu jelas kuat. Jika mereka bertarung secara normal, itu pasti tidak akan begitu mudah untuk mengalahkan begitu banyak lawan sekaligus. Setelah kekuatan menakutkan dilepaskan oleh 10 arai spiritual, yang menyebabkan bahkan langit berangsur-angsur tumpul, itu menyebar sepenuhnya. Ketika arai spiritual menyebar, tekanan yang menyelimuti daerah itu juga menghilang. Chen Hou dan yang lainnya yang masih memiliki kekuatan tempur yang tersisa mengarahkan pandangan ganas mereka ke arah Mu Chen. Mu Chen, bagaimanapun, mengabaikan tatapan mereka dan mengarahkannya ke arah He Yao. Sebagai gantinya, seiring dengan markas gerbang iblis dihancurkan, wajah yang terakhir juga sangat gelap. Kamu benar-benar berani menghancurkan markas gerbang iblisku. Tubuh He Yao gemetaran jelas, dia sangat marah. Dia menatap Mu Chen dengan aura gelap ganas memancar dari matanya. Diperlakukan seperti ini, bukankah itu buruk? Mu Chen ringan menatapnya saat tatapannya menjadi setajam pisau. Wajahnya juga gelap. Tetapi ketika Anda menggertak dan mempermalukan anggota asosiasi Dewi Luo saya, apakah Anda memikirkan konsekuensinya? Gerbang besar iblis sebenarnya menggunakan teknik pertempuran roda pada seorang gadis karena kalian tidak lagi menginginkan wajahmu. Lalu mengapa aku harus menyerahkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu kepada kalian? Petik 2. Tatapan He Yao gelap. Alasan mengapa Chen Hou melakukan semua itu adalah dia memerintahkannya dan dia melakukan semua itu hanya untuk melampiaskan kemarahan yang dimilikinya terhadap Mu Chen karena tidak memberinya wajah. Tapi siapa yang mengira Mu Chen akan benar-benar kejam dan tidak mengampuni dia? Bos, kami akan membantu Anda menangkap bocah itu. Kita akan lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Chen Hou menyalak. Tak lama setelah itu, dia dan 2 ahli tahap awal tahap transformasi surgawi lainnya terbang keluar dan langsung menuju Mu Chen. Namun, ketika mereka menggerakkan tubuh mereka, sosok Luo Li muncul di hadapan mereka. Gadis muda itu memiliki tangan seperti batu giok di gagang pedang panjang hitamnya. Murid Luo Li sedingin es saat ini. Aura pedang yang tajam menyapu, menyebabkan retakan di tanah saat dia melemparkan tebasan marah ke arah Chen Hou dan 2 lainnya tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Kamu. Wajah Chen Hou dan 2 lainnya berubah secara drastis. Mereka merasakan betapa tangguhnya Luo Li begitu. Tentu saja, mereka tidak akan lambat. Mereka bertiga bertindak bersama saat 3 energi spiritual mereka bertempur melawan aura pedang. Bang! Bumi retak dan tubuh Chen Hou dan 2 lainnya gemetar. Mereka dikirim terbang kembali. Kamu berani. Tatapan He Yao dingin ketika energi spiritual keluar dari tubuhnya dan dia akan mengambil tindakan terhadap Luo Li. Sama berlaku untuk Anda. Mu Chen juga mengeluarkan gonggongan dingin saat ia mengencangkan meraih benih arai spiritual besar yang ada di atasnya perlahan berputar. Merasakan arai spiritual besar yang memancarkan riak energi spiritual yang keras, mata He Yao berubah lebih gelap saat dia mengarahkan matanya pada Mu Chen. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat berurusan dengan saya dengan hanya mengandalkan arai spiritual ini? Kalau begitu datang dan cobalah. Mu Chen tidak menyerah sedikit pun saat dia dengan dingin menatap He Yao. Oke, kalau begitu hari ini, aku akan melihat betapa tangguhnya kamu. He Yao tertawa dengan amarah saat dia melangkah maju. Energi spiritual bergulir seperti ombak besar. Namun, tepat ketika He Yao akan bertindak, sesosok melintas dan berdiri di depan Mu Chen. Sosok itu dengan lembut tersenyum. He Yao, masalah ini dibuat oleh sisimu. Kenapa kau begitu sombong?
Su Xuan. Ketika He Yao melihat gadis yang muncul di hadapan Mu Chen, matanya langsung berubah gelap. Kamu mencoba membantunya. Aku hanya tidak ingin melihat kalian berdua bertarung dan menyebabkan ketidaknyamanan seperti itu. Su Xuan dengan ringan tersenyum. Sudut mata He Yao berkedut karena kata-kata Su Xuan mereka sudah sejauh ini dan ketidaknyamanan apa yang dia bicarakan. Su Xuan baik dengan kata-katanya, tapi jelas, dia berpihak pada Mu Chen. Bagaimana jika saya menolak? He Yao berkata dengan matanya yang gelap. Mu Chen setidaknya telah menyelamatkan hidup kita, dua saudara perempuan, karena itu, saya tidak bisa berdiri dan menonton ketika dia diganggu, jadi saya harus minta maaf. Su Xuan berkata dengan ringan namun, kata-katanya jelas bahwa jika He Yao ingin menyentuh Mu Chen, maka dia pasti akan bertindak juga. Tatapan He Yao gelap saat itu dipenuhi dengan api amarah, kedua tinjunya mengepal erat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Xuan berdiri untuk melindungi seorang pria. Ini membuatnya merasa iri di hatinya dan ia hampir dibakar oleh kecemburuan itu. Telapak tangan He Yao terkepal erat sampai-sampai suara berderit datang dari tinjunya, namun, ia memilih untuk tidak bertindak pada akhirnya, karena masih belum waktunya baginya untuk menunjukkan kartunya. Dia menghirup udara dalam-dalam ketika amarah di dalam matanya perlahan menipis, namun, dia mengarahkan matanya yang kejam ke arah Mu Chen dan berkata dengan dingin, Mu Chen, jangan berpikir bahwa kamu menang kali ini. Saya masih belum memperlakukan Anda sebagai lawan asli, tapi yakinlah, dalam perang berburu, aku akan menjadikanmu mangsa. Pada saat itu, Anda akan membayar semua yang Anda lakukan hari ini. Pada waktu itu, mata gelapnya, sekali lagi, diarahkan ke Su Xuan, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia dengan ringan tersenyum. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya dan benih arai spiritual menetap dan dikembalikan ke kondisi aslinya yang berkarat. Setelah itu, dia menyimpannya. Kakak senior He Yao, tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Dia berdiri di paviliun dan menatap He Yao. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Luo Li dan yang lainnya di bawah dan berbalik. Tidak ada banyak riak di suaranya, tapi suaranya bergema di seluruh plaza. Aku, Mu Chen, akan selalu menerima tantanganmu. Bab 273 Tersembunyi. Dalam perjalanan kembali, anggota asosiasi Dewi Luo sangat bersemangat sampai-sampai wajah mereka memerah sebelumnya, karena gerbang iblis. Semua orang tegang dan, pada saat yang sama, merasa seperti mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Meskipun kekuatan Luo Li memang yang terkuat di antara mereka, tidak peduli apa, dia, bagaimanapun, hanya seorang gadis. Ada begitu banyak dari mereka, tetapi, pada akhirnya, mereka harus membiarkan seorang gadis membela mereka. Selain itu, Luo Li terluka oleh taktik bertarung yang digunakan pihak lain. Ini membuat mereka merasa sangat bersalah. Untungnya, Mu Chen kembali. Bahkan ketika dia menghadapi gerbang iblis yang tak tahu malu dan kuat, dia tidak memilih untuk menelan dendam dan, tanpa diduga, dia turun ke markas gerbang iblis dengan penampilan yang mengejutkan dan mengembalikan semua yang telah dilakukan pihak lain kepada mereka. Adegan sebelumnya memenuhi hati semua orang dengan kegembiraan, bahkan sekarang seseorang sekuat He Yao masih memilih untuk tidak bergerak pada akhirnya dan hanya bisa menonton 10 arai spiritual mendatangkan malapetaka. Tidak banyak orang yang bisa memaksa He Yao ke tempat seperti itu, tetapi untuk mencapai itu sebagai mahasiswa baru, hanya Mu Chen yang bisa melakukannya. Prestasi ini tidak kalah dengan faktanya tiga bergerak dengan Li Xuantong. Ketika Mu Chen melihat betapa bersemangatnya semua orang, dia hanya tersenyum kembali dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis berpakaian hitam yang mengikutinya. Luo Li menatapnya dengan tatapan tenang dan lembut saat matanya berdesir dengan emosi. Menyadari bahwa dia mengawasinya, Luo Li juga memberinya senyum ringan. Senyumnya lembut dan jelas, yang melembutkan hati Mu Chen. Apakah kamu terluka? Luo Li bertanya dengan suara lembut. Dia secara alami tahu bahwa itu tidak mudah bagi Mu Chen dalam pertarungan hari ini. Itu jelas tidak kalah dengan pertarungannya dengan Li Xuantong, namun, dibandingkan dengan saat itu, Mu Chen saat ini juga jauh lebih kuat. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebelumnya,
Mereka sebagian besar energi yang digunakannya adalah dari White Dragon Spiritual Pearl, namun, begitu dia berada di Heart Array State, dia mengalami kelelahan, tetapi dalam hal kelelahan, secara alami tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Namun, peristiwa hari ini membuatnya melampaui harapannya sendiri pada awalnya. Dia benar-benar mempersiapkan 10 arai spiritual peringkat 3, namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengaktifkan semuanya sekaligus, karena kesulitan untuk melakukannya sangat tinggi. Tetapi, ketika dia memasuki Heart Array State, dia tenggelam dalam keadaan kontrol yang baik dan indah, yang memungkinkannya untuk mengendalikan 10 arai spiritual sesuai keinginannya. Sepertinya kendali saya atas Heart Array State semakin dalam. Mu Chen berpikir sendiri saat ini. Keakraban kontrolnya atas Heart Array State telah jauh melampaui apa yang ada di masa lalu. Dia benar-benar menunjukkan bakat yang mengejutkan dalam jalur budidaya arai spiritual. Namun, meskipun kekuatan dan mungkin melepaskan apa yang dia lakukan hari ini luar biasa, itu membutuhkan persiapan yang panjang dan teliti. Semua arai spiritual harus diukir terlebih dahulu, belum lagi bahwa kesalahan sekecil apapun akan membuat semua usahanya sia-sia. Mu Chen. Sebuah suara memanggil dari belakangnya. Mu Chen berhenti saat dia berbalik dan melihat kelompok Susuan bergegas ke arahnya. Saudari senior Susuan. Ketika Mu Chen melihat mereka, dia langsung tersenyum menjawab, "Terima kasih banyak atas tindakan Anda sebelumnya." Meskipun Mu Chen tidak takut He Yao membalik, bantuan Susuan sebelumnya masih membuatnya merasa bersyukur atas tindakannya. "Jadi, kamu tahu bagaimana harus berterima kasih kepada orang-orang. Kamu pergi setelah kami membantu kamu." Su Ling Er mendengus. Mu Chen canggung tersenyum. Dia hanya tidak ingin tinggal di lokasi itu lagi. Tatapan di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman. Tak lama setelah itu, dia dengan lembut batuk dan memperkenalkan Luo Li. "Haha, Luo Li lama. Kami pernah mendengar tentang kamu sebelumnya." Adik perempuan Luo Li saat ini memegang peringkat 15 di ranking surgawi. Ketenarannya di Akademi Spiritual Northern Heavens bahkan lebih tinggi dari milik Anda. Susuan tersenyum ketika dia melihat Luo Li dengan smear of shock berkedip di matanya. Saat itu, Chen Hou dan kelompoknya datang ke Asosiasi Dewi Luo untuk menimbulkan masalah, tetapi dikalahkan oleh Luo Li, menyebabkan peringkatnya di ranking surgawi naik ke peringkat 15. Namun, Luo Li tidak punya perasaan untuk ini karena dia tidak begitu terikat pada peringkat di ranking surgawi. Semua ini terjadi karena yang lain mengetuk pintu mereka dan, karena itu, dia berkelahi. Luo Li sedikit malu. "Saudari senior Susuan menyanjung saya." Persahabatan antara gadis-gadis itu tumbuh sangat cepat dan ketika berhadapan dengan Luo Li dengan temperamen yang luar biasa, bahkan Li Qing yang sedingin es mengungkapkan senyuman dan mereka dengan cepat saling mengenal. "Kamu harus berhati-hati dengan He Yao." Susuan memandang Mu Chen ketika tatapannya tiba-tiba berubah menjadi kuburan kecil. "He Yao selalu licik dan jika aku tidak merasakan kesalahan, dia seharusnya menyembunyikan kekuatannya." Mu Chen tertegun, tapi tak lama setelah itu, dia memulihkan dirinya kembali ke keadaan sebelumnya saat dia mengangguk. Susuan tidak hanya merasakan itu, bahkan dia merasakan bahwa ada beberapa riak berbahaya yang datang dari He Yao. Orang itu agak berbahaya. Namun, bahkan setelah dipaksa ke titik itu, dia masih menolak untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Mu Chen menyipitkan matanya. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang itu? "Bulan depan akan menjadi perang berburu." Susuan dengan ringan tersenyum. "Apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa ia berencana untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya pada perang berburu?" Mu Chen terkejut. Tak lama setelah itu, kilatan cahaya melewati matanya dan dia melanjutkan, "Dia berencana untuk melampaui kamu dalam perang berburu, kan?" "Aku mungkin bukan target sebenarnya," kata Susuan. "Lalu targetnya adalah Li Xuantong." Mu Chen tertegun. Jadi ternyata He Yao mengejar Li Xuantong. Tidak heran dia menolak mengungkapkan kekuatannya kepadanya. Apapun yang terjadi tampaknya Li Xuantong sudah membuat beberapa persiapan.
Ambisi He Yao tinggi dan dia tidak puas berada di belakang seseorang perang berburu adalah pertemuan terhormat dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Jika dia berhasil melampaui Li Xuantong, maka ketenarannya di Akademi Spiritual Surga Utara akan melampaui yang terakhir dan dia akan mengejar Shen Changsheng, kata Su Xuan. Ekspresi Mu Chen agak serius. Dia bertarung dengan Li Xuantong sebelumnya dan secara alami tahu seberapa kuat orang itu. Jika He Yao memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Li Xuantong, maka ia secara alami memiliki kartu truf yang kuat yang tidak bisa diremehkan. Dan, sekarang, situasi antara dia dan He Yao seperti es dan api. Begitu perang berburu dibuka, dia pasti akan terdaftar dalam daftar mangsa He Yao dan, pada saat itu, yang terakhir jelas tidak akan menyembunyikan dirinya. Dalam perang berburu, semua orang harus mengandalkan kemampuan mereka yang sebenarnya dan jika Su Xuan membantu mereka pada saat itu, dia akan diejek dan diejek sebagai gantinya. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia memikirkan tatapan gelap He Yao. Tidak lama kemudian, dia tersenyum, saudari senior Su Xuan, saya tahu. Karena dia sudah melakukan hal-hal itu, dia pasti tidak akan menyesali tindakannya. Tidak peduli berapa banyak He Yao telah menyembunyikan kemampuannya, jika yang terakhir berpikir bahwa ia dapat dengan mudah ditekan, itu pasti tidak akan berjalan dengan mudah. Su Xuan dengan ringan mengangguk mengenai hal ini, pengingat sudah cukup. Meskipun He Yao benar-benar kuat, pemuda ini yang berdiri di depannya bukan orang normal juga. Adapun hasil di antara mereka, itu hanya akan diketahui setelah mereka bentrok. Sekelompok orang berbicara sejenak sebelum kelompok Su Xuan pergi. Mu Chen melihat sosok punggung mereka dan jatuh jauh ke dalam pikirannya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda akan berpartisipasi dalam perang berburu? Luo Li memandang Mu Chen saat dia bertanya. Karena ada begitu banyak manfaat dalam perang berburu, aku secara alami harus berpartisipasi di dalamnya. Mu Chen tersenyum. Pemberdayaan cahaya rohani jelas akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Jika dia menyerah, maka kerugiannya akan terlalu besar. Lalu, He Yao, Luo Li sedikit ragu-ragu. Jika dia berpartisipasi dalam perang berburu, maka tidak akan ada banyak peraturan dan regulasi selain tidak bisa membunuh. Bahkan jika mereka melukai pihak lain, tidak akan ada hukuman sedikit pun. Skema He Yao sangat dalam dan, jelas, dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Menghadapi lawan seperti ini, seseorang harus menjaga kewaspadaan dan penjagaan mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan dia akan terluka parah oleh setan yang bersembunyi di kegelapan. Yakinlah, meskipun He Yao telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, aku juga bukan orang yang mudah diajak bicara. Mu Chen tersenyum. Selanjutnya, bukankah kita punya waktu sebulan? Dalam 1 bulan ini, saya bermaksud memasuki wilayah petir untuk mengolah dan membuat persiapan untuk perang berburu. Meskipun dia berhasil mendapatkan mutiara spiritual naga putih, dia belum dapat sepenuhnya memahami maksud mendalamnya dan karena dia punya waktu sekarang, yang terbaik adalah dia mempelajarinya sedikit. Siapa tahu, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Pasti akan ada banyak kuda hitam dalam perang berburu ini dan dengan menambahkan lawan kuat seperti He Yao, jika dia kendur sedikit pun, dia mungkin terlempar jauh dan jelas, situasi ini bukan sesuatu yang dia mau lihat. Lalu, aku akan menemanimu. Luo Li tersenyum ringan. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakannya, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Ini seperti suami memegang pedang, menghadapi semua musuh, saat istri memainkan sitar, dan mengikuti gelombang. Noda kemerahan muncul di wajah Luo Li saat dia menatap Mu Chen. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya menuju Ye Qingling. Mu Chen tertawa besar dan dengan cepat mengejar anggota asosiasi Dewi Luo. Ketika kelompok Mu Chen pergi, markas gerbang iblis berada di reruntuhan He Yao, bagaimanapun, dengan serius melihat ke markas yang tersisa di reruntuhan. Bos di belakangnya, wajah Chen Hou dan yang lainnya jelek dipukuli oleh Mu Chen. Hari ini adalah kehilangan besar wajah bagi mereka, gerbang iblis. Bos, jika Anda mengambil tindakan, apakah bocah nakal itu bertindak begitu sombong? Kata Chen Hou dengan suara rendah. Bagaimanapun, dia adalah anggota inti dari gerbang iblis, jadi,
tentu saja, dia tahu beberapa rahasia He Yao. He Yao dengan acuh tak acuh meliriknya, lalu dengan dingin berkata, lawanku adalah Li Xuantong, mahasiswa baru masih belum cukup layak bagi saya untuk mengungkapkan kekuatan saya. Tapi, kamu hanya akan membiarkan bocah itu pergi. Chen Hou dengan enggan berkata. Ketika dia selesai berbicara, noda kekejaman melintas di mata He Yao saat dia mengusir telapak tangan. Gulungan energi spiritual berubah menjadi kekuatan besar karena langsung menyapu markas yang hancur. Semua batu besar itu berubah menjadi debu. Adegan ini membuat anggota gerbang iblis terdiam karena takut. Yakinlah, dalam perang berburu, aku akan membuat anak nakal itu berlutut dan memohon pengampunan atas hal-hal yang telah dia lakukan hari ini. Seorang mahasiswa baru kecil benar-benar berpikir bahwa dia bisa berdiri di atas kepala saya, He Yao. Dasar idiot. Petik 2. Untuk saat ini, aku akan membiarkannya hidup sebulan lagi. Dia dengan acuh menyapu lengan bajunya ketika dia berbalik dan pergi. Suara dinginnya, bagaimanapun, berputar di sekitar telinga Chen Hou dan yang lainnya dengan niat membunuh yang dingin. Bab 274 memasuki wilayah petir. Sekali lagi, Knight menelan Akademi Spiritual Surga Utara sebagai Mu Chen diam-diam duduk di tempat tidurnya. Di tangannya, cahaya putih mengalir di dalam mutiara yang halus. Ada juga suara naga yang meraung, itu raungan naga yang dalam bahkan menyebabkan udara bergetar. Mu Chen menatap mutiara spiritual naga putih di tangannya saat keraguan melintas di matanya. Di dalam mutiara spiritual naga putih, ada jumlah energi spiritual yang tak terbatas. Dia bisa menggunakan sebagian kecil energi spiritual di dalamnya, namun dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu seharusnya tidak sepenuhnya Pearl White Spiritual Pearl. Namun, setiap kali ia mencoba memasuki mutiara spiritual naga putih, ia ditolak. Kekuatan di dalamnya menolak masuknya. Penolakan itu tampak lemah, tapi itu sangat menakutkan sampai-sampai Mu Chen tidak berani memaksa masuk. Kalau tidak, penolakan itu akan membuatnya menderita. Sepertinya ada segel yang terpasang di dalam mutiara spiritual naga putih. Mu Chen mengencangkan alisnya saat dia bergumam. Kamu tidak salah menebak niat. 9 neteh tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Kamu tahu apa yang salah? Mu Chen sedikit senang saat dia segera bertanya dalam hatinya. Mutiara spiritual naga putih ini harus menjadi objek warisan yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih kecuali ada segel di dalamnya, dan dengan kemampuan Anda saat ini, tidak mungkin bagi Anda untuk memecahkannya, kata 9 neteh bird. Apakah kamu dapat memecahkannya? Mu Chen segera bertanya. Sampai sekarang, aku khawatir itu akan sedikit sulit. 9 neteh bird berkata, terdengar sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, dia masih belum pulih sepenuhnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mu Chen agak terperangah. Jika dia tidak bisa memecahkan segel, bukankah itu berarti dia hanya bisa menatapnya? Untuk memecahkan segel semacam ini, mungkin kita bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk membantu kita, kata 9 neteh bird dengan sungguh-sungguh. Kekuatan eksternal, apa artinya itu? Mu Chen sedikit heran di mana dia bisa meminjam kekuatan eksternal yang begitu kuat. Tempat yang ingin kamu kunjungi besok. Sebuah pemikiran melintas di hati Mu Chen. Anda berbicara tentang wilayah petir. Matanya berbinar. Di dalam wilayah petir, ada kekuatan eksternal yang kuat dan menakutkan. Jika dia bisa meminjamnya, mungkin dia bisa menembus segel mutiara spiritual naga putih ini. Ya. Mu Chen ringan mengangguk saat dia erat memegang peal spiritual naga putih. Bintik-bintik api melintas di matanya. Dia berharap bisa memasuki wilayah petir sekarang dan meminjam kekuatannya untuk mematahkan segel pada mutiara spiritual naga putih. Oke, besok aku akan menuju wilayah petir. Mendengar kata-kata Mu Chen, niat 9 neteh bird juga tampak bersemangat. Kali ini, saya ingin memperbaiki jumlah yang cukup dari Divine Lightning Bats. Kita masih kekurangan lebih dari 2 juta poin nilai spiritual sebelum kita dapat membeli esens darah naga laut utara, kan? Petik 2. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Dalam misi peringkat langit ini, ia memperoleh total 4.500.000 poin nilai spiritual, dengan hanya 2.500.000 poin nilai spiritual yang tersisa sebelum ia mencapai 7 juta poin nilai spiritual.
harga untuk esensi darah naga Laut Utara. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, setidaknya mereka selangkah lebih dekat. Tangan Mu Chen dengan lembut membelai White Spiritual Pearl White saat harapan membangkitkan dalam hatinya jika 9 Netehbird memperoleh esensi darah naga Laut Utara, maka itu akan dapat sepenuhnya pulih dan melampaui belenggu dari binatang spiritual, dan menjadi binatang surgawi yang asli, kan? Pada saat itu, seberapa kuat jadinya? Itu adalah sesuatu yang Mu Chen tidak sabar untuk melihatnya. Keesokan harinya, Mu Chen segera menuju keluar, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Li, pagi-pagi dan segera menuju ke arah wilayah petir. Di luar ruang memutar wilayah petir, ada banyak siswa yang bergegas masuk di antara mereka. Mu Chen merasakan beberapa dengan riak energi spiritual yang kuat di tempat itu. Dia mendecakkan bibirnya ke dalam sepertinya banyak orang melakukan segala yang mereka bisa untuk persiapan perang berburu bulan depan. Di luar ruang bengkok, ada platform batu apung besar dengan jumlah orang yang menakutkan datang dari beberapa arah yang berbeda. Setelah itu, dari platform batu ini, mereka akan memasuki wilayah petir. Mu Chen mendarat di platform dan menyapu matanya. Setelah itu, tatapannya berhenti di ujung peron. Ada sebuah tablet perak besar tampak seperti kilat berkedip di tablet besar. Di sekitar platform besar, itu dipenuhi dengan banyak orang namun, mereka semua menunjuk ke arah tablet perak besar. Kadang-kadang, akan ada nama-nama yang berkedip-kedip di atas, dan, dari penampilannya, itu jelas tidak sederhana. Apa itu? Mu Chen agak heran karena dia tidak melihat tablet perak semacam itu sebelumnya. Ini adalah tablet wilayah petir, digunakan untuk mencatat prestasi para siswa berprestasi yang masuk ke wilayah petir. Seseorang yang tampaknya kakak kelas tersenyum ketika dia berkata. Mu Chen melihat ke atas dan menyapu matanya, menyerap informasi pada tablet perak dengan matanya di atasnya. Ia melihat beberapa nama yang dikenalnya. Shen Changsheng, level tertinggi wilayah petir, level ke-9. Li Xuantong, level tertinggi wilayah petir, level ke-8. Su Xuan, level tertinggi petir, level ke-7. He Yao, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Li Peng, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Nama-nama kilat yang penuh sesak berkedip-kedip. Setiap nama mewakili pencapaian yang kuat di dalam wilayah petir. Ada total 10 level. Semakin jauh Anda pergi, semakin menakutkan kekuatan petir mereka yang sedikit lebih lemah bahkan tidak berani untuk bertahan lama. Tablet wilayah petir juga merupakan aspek untuk melihat berapa banyak siswa yang menyembunyikan kekuatan mereka di Akademi Spiritual Northern Heavens. Pada tablet perak, selain dari Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang mampu menarik sedikit jarak antara yang lain, 10 berikutnya dikemas rapat di belakang Su Xuan, serta He Yao. Ada beberapa yang namanya belum pernah muncul di ranking surgawi sebelumnya. Jelas, kekuatan yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Seperti yang diharapkan dari Shen Changsheng. Mu Chen menghela nafas. Sebelumnya, dia hanya bisa mencapai tingkat ke-4, tetapi Shen Changsheng sudah mencapai tingkat ke-9. Jika dia mengambil langkah maju, dia mungkin bisa mencapai level terakhir dari wilayah petir. Kekuatan ini, memang, sesuatu yang membuat orang lain terpana. Li Xuantong juga tidak lemah. Dia telah mencapai lantai 8, yang membuatnya tepat di belakang Shen Changsheng. Tidak heran orang itu adalah sosok hebat yang bisa menantang Shen Changsheng. Kali ini, aku akan melihat seberapa tinggi aku bisa naik. Mata Mu Chen melotot dengan keinginan untuk menguji dirinya sendiri. Terakhir kali dia mengunjungi wilayah petir, dia hanya pada kekuatan Spirit Realm, tapi sekarang, kultivasinya berada di Heavenly Fusion Stage dan metode yang dia miliki juga jauh lebih kuat. Mu Chen melirik tablet wilayah petir dan tidak lagi berhenti saat ia dibebankan ke ruang bengkok petir berkedip dan dia muncul di dalam wilayah petir saat pencahayaan mendatangkan malapetaka. Di dalam wilayah petir, langit gelap dengan petir yang jatuh dari segala arah. Suara gemuruh bergema di seluruh ruang ini, bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ini bukan pertama kalinya Mu Chen mengunjungi wilayah petir, karena itu, dia cukup akrab dengan tempat ini. Tingkat pertama dari wilayah petir terlalu lemah dan tidak cocok untuknya. Karena itu,
dia tidak membuat keraguan sedikit pun ketika dia mempercepat dan menuju lebih jauh ke kedalaman. Mu Chen saat ini jelas jauh lebih kuat dari kunjungan pertamanya, karena itu, ia sudah masuk ke tingkat keempat jauh sebelum 10 menit. Namun, dia hanya berhenti sedikit di tingkat keempat dan merasa bahwa kekuatan petir tidak cocok untuknya, karena itu, ia membuat keputusan tegas, menyerah, dan menuju ke tingkat kelima. Di wilayah petir, penanaman Heavenly Fusion Stage diminta untuk memasuki lantai 4, adapun tingkat kelima, itu adalah peningkatan besar dan persyaratan minimum akan menjadi tahap akhir tahap Heavenly Fusion atau bahkan kekuatan tahap transformasi kuasi surgawi. Tingkat lebih lanjut membutuhkan persyaratan yang lebih ketat dalam budidaya. Tentu saja, level ini bukan satu-satunya standar penilaian, mereka yang memiliki kemampuan kuat juga bisa melewatinya. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, pengisian ke lantai 5 tidak terlalu sulit. Ketika dia memasuki lantai 5, dia hanya membuat sedikit jeda dan menggelengkan kepalanya lagi. Kekuatan petir tidak cukup untuk mematahkan segel mutiara spiritual naga putih. Dia, sekali lagi, terus maju. Dalam selusin pendek, atau lebih, beberapa menit, dia sudah mencapai layar pelindung lantai 6, namun, semua yang dia lakukan adalah membuang pukulan dan energi spiritual yang keras langsung memecahkan layar pelindung. Sosoknya melintas dan melewati celah yang mengarah ke tingkat ke-6 wilayah petir. Gemuruh. Ketika Mu Chen memasuki tingkat ke-6 wilayah petir, raungan gemuruh yang mengkhawatirkan langsung bergema di telinganya, seolah-olah itu bahkan membuat darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Dia mengangkat kepalanya, ini adalah tingkat ke-6 wilayah petir, yang bahkan lebih gelap. Awan petir di langit begitu besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat, mereka kilat seperti ular sanca menembus langit dan bumi. Adegan ini tampak seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Mu Chen merasakan energi spiritual yang kejam di langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, masih belum cukup. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya menuju kedalaman wilayah petir. Jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi tingkat ke-7 wilayah petir di sana. Bahkan tahap transformasi surgawi tahap awal tidak bisa menahan dampak petir. Itu membutuhkan kekuatan tahap tengah transformasi surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya. Tak lama setelah itu, sosoknya terbang keluar. Dia ingin memecahkan segel mutiara spiritual naga putih sesegera mungkin, dan dia hanya bisa mengandalkan petir yang kuat dari wilayah petir. Karena itu, ia harus melakukan yang terbaik dan melangkah lebih jauh. Meskipun kekuatan tahap transformasi surgawi tahap tengah sangat kuat, itu tidak mudah untuk menghalangi Mu Chen. Tangan Mu Chen mengepal erat saat murid hitamnya mencerminkan dunia kilat itu, terutama ganas. Mu Chen dengan cepat terbang melewati lantai 6 wilayah petir. Setelah waktu yang lama, kecepatannya mulai melambat ketika ruang bengkok muncul di depannya. Layar petir menembus langit dan bumi dan menghalangi dia. Di luar layar kilat, ada banyak platform batu dengan beberapa angka. Semua orang yang telah mencapai tempat ini bukanlah sosok tanpa nama. Bahkan di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, mereka juga memiliki beberapa ketenaran. Mereka berlatih dengan pahit di sini sehingga mereka bisa menembus layar dan masuk ke lantai 7 wilayah petir. Ketika Mu Chen tiba, dia menarik sedikit perhatian, terutama ketika orang-orang ini merasakan kekuatan Mu Chen. Mereka mengungkapkan wajah kaget dengan kekuatan stage fusion surgawi. Mu Chen benar-benar bisa mencapai lantai 6. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan semua orang. Dia mendekati layar kilat besar saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia harus mengisi melalui dari sini. Bab 275 tingkat ke-7 wilayah petir. Gemuruh. Layar petir raksasa menembus langit dan bumi dengan busur petir besar melompat, memancarkan riak energi spiritual yang menakjubkan, seolah-olah bahkan ruang itu dipelintir olehnya. Sosok Mu Chen berhenti sekitar 1000 kaki di luar layar kilat saat matanya menatap tajam ke layar kilat. Inilah yang menghambat akses ke tingkat ke-7. Karena itu secara alami di luar kebiasaan. Bahkan jika beberapa ahli tahap transformasi surgawi tahap awal untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka terhadap layar petir, akan sulit bagi mereka untuk membuat celah pada layar untuk melewatinya.
Kekuatan tahap transformasi surgawi fase tengah. Tinju Muchen mengepal bersama saat dia menghirup udara dalam. Dia duduk di udara dan menutup matanya. Apa yang orang itu lakukan? Pada platform batu di luar layar kilat, ada beberapa orang memperhatikan tindakan abnormal Muchen segera. Mereka sedikit heran. Orang itu terlihat familiar, bukan begitu? Petik 2. Selain beberapa orang yang ragu, ada juga beberapa yang berhasil mengenali Muchen lagi pula. Dia bukan lagi mahasiswa baru tanpa nama seperti dia di masa lalu. Setelah faktanya 3 bergerak dengan Li Xuantong, ia terukir dalam memori banyak kakak kelas. Itu adalah siswa baru yang berhasil mengalahkan fakta 3 bergerak melawan Li Xuantong. Namanya seharusnya Muchen, kan? Petik 2. Jadi itu dia. Tidak heran dia berani memasuki tingkat ke-6 wilayah petir hanya dengan kekuatan Stage Heavenly Fusion. Tapi, dari kelihatannya, sepertinya dia mencoba untuk mengisi melalui tingkat ke-7 dari wilayah petir, kan? Seharusnya tidak mungkin, kan? Bahkan saya tidak bisa melewati layar itu. Ya, meskipun bocah itu berhasil mengambil 3 langkah dari Li Xuantong, kekuatan fisiknya masih agak terlalu lemah. Jika dia dengan ceroboh masuk ke tingkat ke-7, itu hanya mencari kematiannya sendiri. Di atas platform batu, ada ledakan bisikan. Beberapa tatapan dikumpulkan ke sosok pemuda yang duduk di udara. Muchen tidak terganggu oleh bisikan di sekitarnya. Dia memfokuskan pikirannya dan, setelah beberapa lama, semua 10 jarinya mulai membentuk segel dan dia dengan cepat membentuk segel spiritual. Segel spiritual meningkat dengan kecepatan cepat dan hanya dalam 2 menit, 100 segel spiritual mengelilingi Muchen. Segel spiritual itu bersiul saat mereka mengeluarkan riak energi spiritual yang menakutkan. Muchen saat ini telah mencapai peringkat 4 Master Arai Spiritual dalam budidaya arai spiritual yang terbaik. Jumlah segel spiritual yang bisa dia buat sudah mencapai jumlah yang mengejutkan, yaitu 100. Di atas platform batu, semua orang melihat 100 segel spiritual yang mengelilingi Muchen. Mata mereka bergetar mencapai 100 segel spiritual. Spiritual adalah ambang batas. Melewati ambang itu, seseorang akan dapat mencapai Master Arai Spiritual peringkat 4 dan Muchen saat ini jelas telah mencapai langkah itu. Ranking 4 Spiritual Arai Masters sebanding dengan para ahli Heavenly Transformation Stage. Mereka kemudian mengerti mengapa Muchen bisa mencapai tingkat ke-6 wilayah petir hanya dengan budidaya Stage Heavenly Fusion-nya. Saat mereka menangkap dengan terkejut, 100 segel spiritual yang mengelilingi Muchen bersiul. Setelah itu, mereka bergabung dengan langit dan bumi seketika. Energi spiritual antara langit dan bumi mengeluarkan riak kekerasan. Sinar cahaya energi spiritual berkilau saat mereka berjalin, membentuk diagram spiritual arai yang besar dan rumit. Sinar cahaya energi spiritual membuat sketsa sambil melepaskan riak energi spiritual yang sangat keras di langit. Sinar cahaya secara bertahap berkumpul dan semua orang bisa melihat arai spiritual seperti lotus yang rumit perlahan terbentuk. Onom. Seolah-olah arai spiritual besar sedang dibuat dari energi spiritual cahaya hitam yang memancarkan suara beresonansi dan bergetar. Lampu berfluktuasi di sepanjang riak energi yang kuat. Arai spiritual ini, tentu saja, arai spiritual iblis lotus penjagal di masa lalu. Ketika Muchen mengatur arai spiritual ini, dia membutuhkan sejumlah besar energi, tetapi seiring dengan peningkatan kultivasinya, dia jelas tidak lagi membutuhkan kebutuhan untuk menghabiskan energi sebanyak yang dia lakukan di masa lalu. Mata Muchen perlahan terbuka dan di dalam pupil hitamnya, cahaya berkedip. Tak lama setelah itu, tanda-tanda tangannya berubah saat suara samar bergema di seluruh tempat ini dengan petir yang menderu. Membantai arai spiritual iblis lotus. Ledakan. Arai spiritual besar perlahan memutar ke titik bawah, bahkan lotus cahaya hitam juga miring ke satu sisi. Kelopak hitam berangsur-angsur mekar ketika cahaya tak terbatas berkumpul di jantung lotus. Sinar cahaya yang sangat keras keluar dari jantung lotus dan, tak lama setelah itu, menembus langit. Di bawah semua tatapan kagum, itu sangat berbenturan dengan layar petir. Layar kilat beriak keras saat riak energi berfluktuasi tanpa henti dimanapun cahaya hitam menyapu. Ada jejak layar petir menjadi bengkok.
Mata Mu Chen tenang saat dia memutar salah satu jarinya, teratai hitam besar mulai berputar, bersama dengan cahaya hitam itu seperti bor yang mengebor ke layar petir. Berderit-berderit, busur petir berkedip keras saat tanda hitam kecil muncul di layar petir padat. Setelah itu, tanda itu perlahan-lahan terbuka meskipun lubang itu kecil, itu cukup bagi seseorang untuk melewatinya. Dia benar-benar memecahkannya. Seseorang berteriak dengan suara kaget dan kagum. Di langit, sosok Mu Chen tiba-tiba berdiri, tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya ketika ia berubah menjadi aliran cahaya dan dibebankan ke celah dengan kecepatan kilat. Sebagai Mu Chen dibebankan ke layar petir, arai spiritual raksasa lambat mulai bubar, sedikit demi sedikit layar cepat pulih kembali normal, meninggalkan banyak tatapan kagum dan mengagumi dari luar. Mu Chen menerobos celah dan kegelapan di depannya hanya berlangsung sesaat sebelum menyala. Tak lama kemudian, dia membuka matanya dan sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya. Itu adalah dunia yang gelap dengan awan petir di langit, tampak seolah-olah mereka akan jatuh ke tanah. Ini menyebabkan langit tampak sangat rendah dan tekanannya sangat berat untuk ditanggung. Gemuruh. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tingkat ketujuh wilayah petir benar-benar gerimis karena hujan. Dia mengulurkan tangannya, membiarkan hujan turun ke tubuhnya. Segera, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia mengepalkan tangannya, menangkap tetesan air hujan yang indah itu dan menemukan bahwa tetesan hujan itu terbentuk oleh kilat. Ketika mereka jatuh ke tubuh seseorang, itu akan membawa rasa sakit menusuk dalam jumlah kecil dengan sensasi mati rasa. Energi petir dari tingkat ketujuh sebenarnya kuat sejauh ini. Asmer keheranan melintas di mata Mu Chen. Tidak heran persyaratan untuk memasuki level ketujuh begitu tinggi, kalau tidak, akan sulit untuk bertahan saat berlatih di sini. Energi petir di tingkat ketujuh agak kuat, itu sudah cukup untuk mematahkan segel. Mu Chen sedikit merenung, sebelum tubuhnya terbang keluar. Puluhan menit kemudian, sosoknya mulai melambat di depannya. Ada gunung yang megah, tidak ada tanaman di permukaan gunung, itu kosong dengan sedikit daya hidup. Di puncak gunung, ada platform petir yang tampak seperti logam. Sosok Mu Chen mendarat di platform pencahayaan dan duduk jauh di atasnya. Awan cahaya tampak seperti tinta hitam, karena daya tarik energi pencahayaan yang melayang dengan tenang di langit. Di awan, tidak ada baut kilat yang menakjubkan berkedip-kedip, namun ada beberapa kilat yang berhasil keluar saat awan hitam bergerak, memancarkan sejumlah riak yang menakutkan. Level ketujuh dari energi petir jauh lebih kuat dibandingkan dengan tingkat keenam. Ketika Mu Chen melihat awan pencahayaan, di mana energi petir yang menakutkan berkumpul, dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia senang. Semakin kuat energi petir, semakin efektif melawan segel pada mutiara spiritual naga putih. Mu Chen menatap platform petir yang dingin dan sedikit menahan napas. Tak lama setelah itu, ia menghirup dan memasukkan energi spiritual ke dalam dirinya ke dalam platform pemikat petir. Onom-onom. Saat ia menuangkan energi spiritualnya ke platform pemikat petir hitam awalnya mulai memancarkan beberapa cahaya. Ketika platform petir diaktifkan oleh Mu Chen, awan petir seperti tinta mulai bergoyang. Awan penerangan memanjang, sedikit demi sedikit, seperti binatang petir kuno yang akan muncul. Wajah Mu Chen muram karena dia jelas merasakan bahwa ada sejumlah riak energi yang menakutkan yang dikumpulkan antara langit dan bumi ini. Gemuruh. Raungan gemuruh yang dalam bergema di langit. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap awan kilat. Tepat ketika dia akan menyambut dampak petir, dia tiba-tiba melihat hujan jatuh ke arahnya dari awan hitam. Tetesan hujan itu tampak seperti perak yang cemerlang dan di dalam tetesan itu, ada energi petir keras yang terkandung. Setiap setetes jauh lebih mengerikan daripada kilat di tingkat keempat. Itu adalah hujan kilat. Retak. Hujan jatuh di bawah tatapan kaget Mu Chen dan jatuh ke permukaan tubuhnya. Bang! Bang! Sosok Mu Chen merasa seolah-olah dia telah menderita dampak dari beberapa kilat. Setiap tetes hujan meledak saat mereka jatuh ke tubuhnya. Energi menakutkan di dalamnya menyebabkan tanda merah muncul di permukaan tubuhnya. Rasa sakit hebat itu langsung menjalar ke seluruh tubuhnya.
Muchen tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hujan yang terlihat begitu lembut akan sangat menakutkan. Hujan petir terus meledak dan berjalan di sepanjang permukaan tubuh Muchen dan masuk ke pori-porinya. Suara berderak samar terdengar. Itu adalah energi petir yang bergerak melalui daging dan meridiannya. Rasa sakit yang hebat, bersama dengan mati rasa pingsan, menyebar ke seluruh tubuh Muchen. Selain rasa sakit yang hebat, ada sensasi konten yang tidak normal. Muchen tersenyum saat melihat hujan yang turun. Tangannya mengepal ketika cahaya putih berkedip white spiritual pearl muncul di genggamannya, memancarkan raungan naga yang dalam. Muchen menatap mutiara spiritual naga putih di tangannya dan, tak lama setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya. White spiritual pearl melayang di atas kepalanya saat cahaya putih samar berdesir, membentuk penghalang cahaya dan memblokir semua tetesan hujan. Ketika hujan petir jatuh di penghalang cahaya yang dibentuk oleh White Dragon Spiritual Pearl, itu langsung menyebabkan riak. Kedua tangan Muchen menempel pada platform memikat pencahayaan dingin saat ia menuangkan energi spiritual ke dalamnya, mendorong efek dari platform memikat petir ke batas terbesarnya. Ledakan. Platform memikat petir meledak dengan cahaya menyilaukan yang langsung menyelimuti tubuh Muchen. Di dalamnya daya tarik yang kuat meledak. Gemuruh. Sebagai platform memikat petir didorong ke batas oleh Muchen, itu langsung menyebabkan raungan petir yang mendalam bergema di antara langit dan bumi ini. Beberapa awan hitam pekat yang jauh juga mulai tertarik ke lokasi ini. Seluruh langit dan bumi langsung menjadi gelap. Hanya mutiara spiritual naga putih yang ada di atas kepala Muchen masih memancarkan cahaya dan berdiri menjulang tanpa gerakan. Muchen mengangkat kepalanya dan bergumam, sambil melihat awan-awan seperti tinta itu. Selanjutnya, beri aku yang tanpa ampun. Ledakan. Saat Muchen bergumam, awan-awan seperti tinta di langit langsung menyusut dan di saat berikutnya, itu adalah hujan deras. Bab 276 Memecah segel. Retak. Saat hujan lebat turun, mayoritas hujan diserap saat bersiul ke arah Muchen. Tetesan hujan yang tersisa jatuh ke tanah. Di pegunungan botak di sekitarnya, beberapa dari mereka kadang-kadang akan terkena hujan badai dan akan langsung runtuh. Setelah itu, mereka akan menjadi abu dan meninggalkan lubang padat dan dalam di pegunungan. Tidak heran tidak ada kekuatan hidup di sekitar sini menghadapi lingkungan yang keras seperti ini. Tidak ada tanaman kuat yang bisa bertahan di sini. Onom-onom. Muchen tidak terganggu oleh adegan yang ada di sekitarnya. Matanya tertuju pada layar cahaya yang ada di atasnya. Di jantung layar cahaya adalah White Spiritual Pearl yang tidak bergerak. Sentakan tunggal itu terus-menerus memancarkan cahaya putih karena menghalangi hujan petir menyerbu. Di bawah siraman hujan petir, layar putih juga beriak dengan fluktuasi. Semakin banyak hujan petir bersiul hanya dari penampilannya, itu sangat mengejutkan. Namun, White Spiritual Pearl White bukan objek biasa, bahkan dengan hujan yang mendatangkan malapetaka, itu masih berdiri menjulang dan tidak bergerak. Melihatnya, Muchen kaget dan gembira. Dia terkejut dengan kekuatan mutiara spiritual naga putih yang bahkan bisa menahan hujan petir yang jatuh di atasnya. Dia sangat gembira karena semakin kuat Pearl White Spiritual Pearl, akan ada lebih banyak manfaat yang akan dia dapatkan ketika segel itu pecah. Gemuruh. Di atas cakrawala, awan petir seperti tinta dengan keras bergoyang-goyang, seolah-olah mereka merasakan betapa kuatnya mutiara spiritual naga putih ketika mereka bergoyang. Hujan badai menjadi lebih dahsyat. Adegan itu menyebabkan Muchen khawatir. Di bawah badai ini, bahkan seorang ahli tahap awal transformasi surgawi akan sangat terluka olehnya. Mengaum. White Spiritual Pearl White sangat bertabrakan dengan hujan petir yang jatuh. Raungan naga yang dalam meledak ketika cahaya putih berdesir, seolah-olah marah karena hujan cahaya putih menelan Muchen dan hujan petir yang jatuh di atasnya tersebar. Gemuruh. Menjelang raungan memprovokasi, awan petir di cakrawala juga memberikan jawaban mereka. Ketika awan petir bergoyang-goyang, hujan benar-benar mulai menyatu. Snoo, snoo. Hujan petir halus bergabung bersama dan terbentuk menjadi petir perak yang setebal lengan seseorang. Mereka menembus langit dan bentrok keras dengan mutiara spiritual naga putih, bersama dengan energi keras yang tak tertahankan.
Ketika dua kekuatan yang menakjubkan bentrok, riak berfluktuasi yang bahkan menyebabkan ruang untuk memutar. White Spiritual Pearl White sangat bertabrakan dengan lapisan awan. Mu Chen duduk di platform petir perak saat dia mengangkat kepalanya, menyaksikan pertarungan antara dua kekuatan. Dia terus-menerus mengendalikan platform petir, terus meningkatkan kekuatannya. Dia tidak khawatir bahwa mutiara spiritual naga putih tidak bisa menerimanya. Dia hanya khawatir bahwa energi petir tidak cukup kuat dan tidak akan dapat membuka segel pada mutiara spiritual naga putih. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Namun, dia masih meremehkan mutiara spiritual naga putih sebagai item dari Sovereign. Ia telah melewati waktu bertahun-tahun dan masih sangat kuat. Awan petir yang memenuhi seluruh langit berlanjut selama 3 hari 3 malam penuh, namun cahaya yang dipancarkan dari White Spiritual Pearl masih sangat mempesona. Riak energi spiritual yang menakutkan berfluktuasi ketika mereka menyebarkan petir cair. Karena Mu Chen terus-menerus mengaktifkan efek dari platform petir, akan ada awan yang terus-menerus tertarik ke daerah ini dan mereka akan bergabung bersama selama 3 hari dan 3 malam ini. Hujan petir yang ganas tidak berhenti sejenak. Mutiara spiritual naga putih terlalu kuat. Mu Chen tidak bisa membantu memukul bibirnya di bawah dampaknya. Bahkan ahli tahap tengah surgawi transformasi tahap tidak akan berani menanggung begitu lama. Namun, melihat mutiara spiritual naga putih, itu masih sangat hidup dan tidak ada tanda-tanda segel yang rusak. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa terus berjalan. Mu Chen menggertakkan giginya dan menuangkan energi spiritualnya ke platform petir lagi. Platform petir saat ini meledak dengan cahaya besar. Ini berlanjut selama 10 hari penuh. Dalam 10 hari ini, hujan petir tidak pernah berhenti. Meskipun hujan deras menyebabkan mutiara spiritual naga putih redup sedikit, segel masih berdiri kuat. Ini membuat Mu Chen sedikit terdiam. Tidak heran bahkan Nine Netehbird mengatakan bahwa itu tidak memiliki kepercayaan diri dalam memecahkan segel pada mutiara spiritual naga putih. Itu sebenarnya sangat kuat. Mu Chen mengangkat kepalanya dan dengan serius menatap ke langit karena dia terus menggunakan platform petir. Seluruh wilayah pada dasarnya dipenuhi dengan awan petir. Adegan itu begitu gelap sehingga bahkan ruang itu akan ditekan. Awan petir di daerah ini sudah sangat menakutkan sampai-sampai Mu Chen sedikit panik ketika dia mengerti bahwa jika itu adalah dia, tidak ada cara dia bisa sepenuhnya melarikan diri dari situasi ini. Tidak ada banyak orang yang berani menarik awan petir dengan cara yang begitu sengit di tingkat ke-7 wilayah petir. Meskipun energi petir di wilayah petir dapat menyuling energi spiritual, jika seseorang terlalu memperbaiki energi spiritual mereka akan meledak menjadi debu. Mu Chen mengembuskan udara penuh saat dia melihat awan seperti tinta karena energi petir menjadi terlalu keras. Mu Chen bisa melihat kerlip petir di dalam awan, seolah-olah mereka telah terbentuk menjadi sungai petir. Sungai itu perlahan mengalir di dalam awan, memancarkan riak yang akan membuat kulit kepala siapapun geli. Aku tidak bisa melanjutkan. Mu Chen bergumam dari situasi saat ini. Jika dia melanjutkan, siapa yang tahu berapa lama dia dan perang berburu akan pergi. Kurang dari sebulan lagi. Jelas, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memecahkan segel. Sepertinya aku harus lebih ganas lagi. Mu Chen sedikit ragu-ragu. Tak lama kemudian, dia mengepalkan giginya dan menjentikkan jarinya. White Dragon Spiritual Pearl membawa cahaya putih yang sangat deras. Itu seperti seberkas cahaya saat melonjak ke sungai petir yang mengalir di dalam awan petir. Sungai petir terbentuk dari energi petir keras yang menumpuk setelah lebih dari 10 hari di dalamnya. Energi petir itu terlalu keras sehingga bahkan Mu Chen merasa sedikit berdebar. Namun, ini adalah satu-satunya cara baginya saat ini. Snoo! Cahaya putih melonjak dan sangat mencolok di cakrawala yang gelap ini. Di ujung cakrawala, siapa tahu berapa banyak orang yang telah berkumpul di sini. Mereka semua adalah orang-orang yang berlatih di tingkat ke-7 wilayah petir. Mereka telah memperhatikan keributan di sisi Mu Chen dan, selanjutnya, mereka datang untuk menyelidiki. Mereka sangat heran bahwa akan ada seseorang yang berani memancing awan yang mengancam seperti itu. Bahkan mereka tidak berani melangkah dengan santai ke wilayah itu. Ini membuat mereka sedikit penasaran.
Mereka tidak tahu orang yang telah menyembunyikan dirinya begitu lama dan kemudian tiba-tiba meledak dengan benar-benar menyebabkan adegan yang begitu besar. Sesuatu terbang ke awan. Di bawah cakrawala yang gelap, seseorang berbicara. Mereka melihat sesuatu yang membumbung ke langit yang gelap dan ke cahaya putih di awan. Sudah ada sungai petir terbentuk di awan petir. Apa yang dipikirkan orang itu? Tidakkah dia tahu betapa menakutkannya sungai kilat yang kejam itu? Petik 2. Ketika mereka yang bisa dianggap luar biasa di Akademi Spiritual Surga Utara melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Tak lama setelah itu, mereka semua bergerak kembali bersamaan dengan kejutan mengisi mata mereka. Mu Chen, tentu saja, tidak tahu perhatian yang telah ia tarik dari tindakannya. Matanya tertuju pada mutiara spiritual naga putih yang terakhir sudah berubah menjadi cahaya putih yang menembus awan petir dan ke sungai petir. Gemuruh. Begitu mereka berbentrokan, ada auman gemuruh di cakrawala itu bergema keras di seluruh langit dan di bawah kebisingan, bahkan cakrawala mulai bergetar. Ledakan. Cahaya petir yang ada di mana-mana meledak dari awan petir dan di bawah petir itu, awan guntur hitam pekat mulai menghilang dengan cepat. Dalam kisaran 200 li, awan hitam cepat menghilang. Semua kilat tertarik oleh cairan tubuh kilat, memiliki kekuatan yang menakutkan. Mu Chen menyaksikan puncak gunung direduksi menjadi debu oleh cairan yang terbentuk dari petir. Mu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia segera mematikan platform memikat petir, namun dia juga berada di puncak gunung dan ada bentuk-bentuk cair dari kilat yang berkedip. Wajah Mu Chen berubah drastis. Kecepatan kilat terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak pada waktunya. Ledakan. Ketika petir berbentuk cair hendak menabrak Mu Chen, api hitam deras menyapu tubuhnya dan membentuk sepasang sayap besar yang dilalap api hitam, melindunginya. Bang! Bang! Petir bentuk cair mendarat di sayap hitam, menyala dan meledak dengan riak keras. Setelah itu, mereka secara bertahap menghilang. Terima kasih. Mu Chen lega saat dia berbicara. Di dalam hatinya dia tahu bahwa itu adalah 9 Netehbird yang membantunya. Kalau tidak, dia akan berada dalam kondisi mengerikan dari petir berbentuk cair. Meterai pada mutiara spiritual naga putih seharusnya segera hancur. 9 Netehbird terdengar di hati Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakannya, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat mutiara spiritual naga putih mandi di sungai petir di bawah korosi energi keras. Cahaya pada white spiritual pearl white meredup. Saat mutiara spiritual naga putih meredup, pola naga yang terukir di permukaan mutiara spiritual naga putih juga mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Kecepatan pola naga menghilang sangat cepat dalam beberapa lusin waktu. Napas itu benar-benar hilang pada saat itu. Ketika pola naga menghilang, Mu Chen jelas bisa merasakan riak energi spiritual murni yang meledak dari dalam. Jika energi spiritual dari mutiara spiritual naga putih sebelumnya dibatasi, maka sekarang itu benar-benar dilepaskan. Segel itu hilang. Sukacita memenuhi mata Mu Chen. Setelah semua usahanya, dia akhirnya memecahkan segel pada mutiara spiritual naga putih. Sayap hitam menyala yang melindungi Mu Chen menembak ke sungai petir dan meraih ke white pearl spiritual pearl. Setelah itu, mereka dengan cepat kembali, namun hanya dalam beberapa tarikan nafas pendek, nyala api hitam pada sayap sedikit mereda. Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih mutiara spiritual naga putih yang dingin. Dia bisa merasakan itu. Saat ini, dia benar-benar mendapatkan mutiara spiritual naga putih. 276.